Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya padamu, Yesus. Thank you, Lord. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, Shalom. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah
online hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap mengalami kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami nikmati sampai detik ini. Sebentar kami akan mendengarkan atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus dapat menolong kami semua agar betul-betul mengerti firman Tuhan, sehingga kami juga tepat dalam melakukan firman itu, sehingga hidup kami tiap-tiap hari boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, dan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus. Tuhan urapi, biarlah apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan kita, saya ingin bertanya. Barang-barang yang kita pakai, yang menemani kehidupan kita tiap-tiap hari, pasti kita akan memilih atau membeli barang-barang yang kuat ya Bapak Ibu ya. Kita akan membeli barang-barang yang tahan lama, tidak gampang rusak. Ya, karena barang-barang yang seperti itu akan membuat dompet kita akan aman. Ya. Kalau gampang rusak, maka uang kita akan keluar untuk barang itu saja. Ya. Di dunia ini ada berbagai macam produk yang dibuat dengan daya tahan yang sangat-sangat kuat. Ya. Memiliki kualitas yang bagus. Ya, saudara. Saya coba searching di Google ya. 10 HP terkuat atau 10 HP yang tahan banting ya. Saya melihat dari 10 itu nama-nama dari merek HP itu nama-nama yang tidak lazim dan itu saya tidak pernah jumpai di Indonesia ya, atau di BEC ya. Kalau di Bandung ya Saudara. Nama-namanya tidak familiar. Ketika saya melihat tiap-tiap HP ini Saudara, spek-speknya atau bahan-bahan yang digunakan untuk melindungi HP ini, wow. Spek-speknya kebanyakan pakai spek militer. Yaitu tahan debu, tahan air, ya. Tahan dibanting, apapun itu, ya. Itu akan tetap bagus barangnya, Saudara ya. Itu di kehidupan kita, Saudara. Ada barang-barang yang memang kuat, ya. Kenapa barang-barang itu kuat? Pasti barang-barang itu dibuat dengan bahan-bahan yang sudah dipilih, barang-barang terbaik di kelasnya. Bukan barang-barang yang biasa-biasa atau ecek-ecek, saudara. Bukan barang atau bahan yang murahan. Pasti bahan-bahan yang digunakan di dalam satu produk yang tahan, yang kuat itu adalah bahan-bahan yang terbaik. Ya. Spesial berarti, saudara ya. Dan barang-barang yang tahan lama, atau tahan banting, atau yang kuat, itu pasti akan disukai semua orang. Ya. Pasti kalau ditanya, pasti tidak akan mau beli barang yang gampang rusak ya saudara ya. Ibu-ibu deh, ketika dia beli panci atau wajan, dia pasti akan membeli wajan atau panci yang kuat. Ketika jatuh mungkin dia tidak gampang penyok ya saudara ya. Bapak-bapak, ketika beli sepatu, sepatu itu akan dilihat tiap incinya. Ya, diperhatikan dengan detail sekali. Ini kulitnya asli atau tidak. Sampai ada yang bisa cium, ini bukan, ini kulitnya kulit sintetis misalnya gitu ya, Bapak Saudara ya. Sampai dilihat jahitannya, ini bagus nggak ya, bahan yang digunakan bagus nggak ya, lem yang dipakai ini bagus nggak ya, Bapak Saudara. Setiap barang yang kita beli, kita inginkan bahwa barang-barang itu barang-barang yang kuat dan punya kualitas yang bagus. Seperti itu juga Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Dia mau setiap ciptaannya yang sudah datang sama dia untuk bertobat memiliki daya tahan yang kuat, memiliki satu kepercayaan, keyakinan yang tidak gampang hilang, tidak gampang hancur. Tema firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu iman tahan banting. Mari kita membuka di dalam 2 Timotius
pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari penjelasan saya di awal mengenai barang-barang yang kuat, barang-barang yang tahan uji, ya, itu barang-barang yang semuanya berkualitas. Hidup kita ketika kita serahkan sama Tuhan, kita dibersihkan dari dosa, kita diampuni, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi satu barang yang sangat berkualitas tinggi. Tapi masalahnya, apakah barang yang berkualitas tinggi itu tidak bisa jatuh? Bisa, Saudara. Barang-barang HP yang dikatakan tahan banting itu akan teruji ketika dia jatuh. Apakah dia langsung error, langsung hancur? Saudara, di sini kita melihat bahwa iman itu menjadi hal yang sangat penting. Apalagi iman itu diserahkan kepada Tuhan. Iman kita itu fokusnya kepada Tuhan. Ini hal yang penting, Saudara. Ingat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, ini penting sekali, Saudara ya. Supaya iman kita ini landasannya jelas bahwa hanya Yesus saja, hanya firman Tuhan Yesus saja yang kita fokuskan hidup kita. Tanpa itu, Saudara, kita gampang hancur. Kita gampang sakit hati. Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita tidak hidup lagi sendiri. Tapi ada Yesus yang bersama kita. Apakah setelah kita bertobat dan terima Tuhan Yesus masalah tidak datang? Saudara, datang semakin banyak malah. Pergumulan masalah itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya iman kita semakin teruji. Iman kita menjadi iman yang tahan banting. Apapun tekanan, seberat apapun. Kalau barang jatuh, Saudara, mungkin barang itu bagus ya, tahan lama ya, kuat. Tapi kalau dia jatuh, apakah tidak tergores? Pasti ada goresan, Saudara. Ada penyok, mungkin ada penyok sedikit, Saudara. Ketika kita sedang menghadapi masalah pergumulan, mungkin karena pergumulan sangat berat, tekanan itu sangat kuat, membuat kita pada satu fase di mana kita merasa, Tuhan, di mana Engkau? Kita sama seperti barang itu yang jatuh yang ada penyok sedikit. Tapi apakah hancur? Tidak, Saudara. Kita tidak bisa hancur lagi. Karena kita hidup bukan lagi kita yang hidup.
tapi ada Yesus yang hidup dalam kita. Itu bedanya, saudara ya. Di dalam 1 Korintus yang ke-10 ayat yang ke-13 ya, berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Perhatikan, saudara. Setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan luar biasanya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sudah diberikan pergumulan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak hanya stop sampai di situ, tapi Yesus akan menolong kita. Itu bedanya, saudara. Kita akan sama-sama melihat ada 2 prinsip yang harus kita miliki dan kita lakukan dalam kehidupan ini supaya iman kita menjadi iman yang tahan banting. Ketika tekanan datang, pergumulan yang sangat berat itu datang menghimpit kita, pikiran kita menjadi tidak konsen, kita menjadi stres, tapi kita tidak menjadi gila karena ada Yesus. Ada 2 prinsip penting yang perlu kita miliki. Yang pertama, di ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak Ibu perhatikan. 2 Timotius ini, surat ini ditujukan kepada Timotius yang masih muda, yang dipercayakan untuk membimbing jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ya, saudara. Umur yang masih muda, dia membutuhkan pembimbing. Paulus itu bukan seorang pembimbing yang main-main. Dia sudah sangat teruji imannya kepada Tuhan. Dengan segala kelemahan yang dia punya, segala penyakit yang dia punya. Saudara, dia itu pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia diusir, dia dilempari batu, dia naik kapal, kapalnya karam beberapa kali. Tapi dia tidak surut untuk tetap melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Saudara, ini bisa dikatakan inilah iman yang sangat-sangat teruji. Ketika orang tidak mau terima dia, tapi dia tidak mundur, tetap maju. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap maju untuk mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah Allah yang penuh kasih. Dia ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Paulus bukan satu pribadi yang main-main, saudara. Dengan segala kelemahan yang dia punya. Namanya itu ada sampai detik ini. Dia menulis 13 surat. Dan itu luar biasa. Karena apa? Karena dia menjadi pribadi yang spesial. Ketika kita memiliki iman yang tahan uji melalui proses yang ada, Bapak Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang spesial. Tidak hanya spesial. Bapak Saudara perhatikan barang-barang yang tahan uji, barang-barang yang berkualitas, ya, tahan dan kuat, itu akan disukai banyak orang. Kalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, tidak gampang tersinggung, mulut kita tidak gampang bereaksi untuk hal-hal yang negatif, pikiran kita tidak gampang untuk hal-hal yang negatif, tapi belajar untuk yang positif. Kita tidak gampang sakit hati, kita tidak gampang dendam, saudara. Itu akan disukai banyak orang, saudara. Oleh sebab itu, apa prinsip yang pertama supaya iman kita kuat? Yaitu kita butuh pembimbing. Timotius membutuhkan Paulus. Paulus menjadi pembimbing yang baik bagi Timotius. Perhatikan, tetapi engkau telah, berarti sudah dilakukan. Timotius mengikuti pembimbingnya dan dia lakukan apa yang diajarkan oleh pembimbingnya itu Paulus. Perhatikan,
sehebat apapun pendeta di dunia ini, dia membutuhkan pembimbingnya secara pribadi. Ada yang bilang kakak rohani, bapak rohani, kita butuh orang lain. Karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Membimbing kita ketika jalan kita semakin melenceng dari jalannya Tuhan. Kita butuh pembimbing, mengingatkan supaya iman kita tetap fokusnya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Kita lemah, saudara. Ingat, kita masih memakai tubuh yang berdosa ini, daging yang lemah ini, saudara. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat, saudara. Kita butuh pembimbing rohani untuk mengingatkan ketika kita sedang dalam masalah, kita dapat sharing. Ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh pembimbing kita sehingga itu menguatkan kita. Oh iya ya, firman Tuhan itu ini. Saudara ingat, firman Tuhan itu bukan satu buku yang omong kosong, enggak bisa. Itu buku yang berkuasa, Alkitab, itu firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya iman kita tahan banting? Kita butuh pembimbing dalam hidup ini yang dapat menuntun kita. Selain Tuhan Yesus, Tuhan juga memakai orang-orang untuk membimbing kita secara pribadi. Saya butuh pembimbing, saudara. Untuk membantu saya, untuk menolong saya, untuk mengarahkan saya. Perhatikan, saudara. Sama-sama menderita, menghadapi masalah sama-sama. Itu pembimbing, saudara. Dia terjun langsung. Itu pembimbing. Dan kita semua, saudara, Tuhan mau kita menjadi pembimbing-pembimbing bagi orang lain di luar sana. Selain saya dibimbing, saya juga membimbing orang lain. Oleh sebab itu harus mencari atau menemukan pembimbing yang tepat. Pembimbing yang juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Pembimbing yang bukan omong kosong saja. Dia katakan tapi dia tidak lakukan. Tapi harus mencari pembimbing, apa yang dia katakan, dia juga lakukan. Poin yang terakhir, prinsip yang kedua, yang harus kita miliki, supaya iman kita menjadi iman yang tahan banting. Prinsip yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kebenaran itu yang mana, besar? Kebenaran firman Tuhan. Paulus selalu mengajarkan, bukan filsafat. Tapi dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar. Dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dia harus menjadi hal yang paling utama. Dia yang membimbing kita. Dia yang menolong kita untuk mengerti janji Tuhan, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini, besar. Iman semakin bertumbuh, kita semakin bertumbuh juga. Karena ada firman Tuhan yang kita baca. Roh Kudus bekerja karena kita membaca firman Tuhan. Dia akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Ketika kita sedang khawatir, jangan khawatir. Jangan takut, aku besertamu. Tidak usah takut. Ada Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Untuk menguatkan kita. Yang luar biasanya, manfaat dari firman Tuhan adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, dia firman yang berkuasa, bukan main-main. Pegang firman Tuhan dalam hidup ini. Masalah, pergumulan akan tetap kita hadapi sampai kapanpun. Ketika kita mati baru masalah pergumulan itu stop. Tapi selama kita hidup pergumulan masalah akan terus ada, saudara. Tapi peganglah firman Tuhan. Itu yang membedakan kita bereaksi ketika ada masalah datang. Saya sharing dengan anak youth. Saya sangat senang ketika dia berkomitmen untuk betul-betul membaca firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan itu. Cara pandang dia itu berbeda. Dia melihat masalah itu berbeda, saudara. Dia tidak lagi fokus kepada masalah itu. Tapi dia fokus kepada Tuhan.
Dan dia tahu masalah itu dipakai untuk membentuk saya, untuk memproses saya. Kalau saya tidak bisa lulus, kalau saya misalnya lari dari masalah itu, sampai kapanpun saya akan bertemu dengan masalah yang sama. Kecuali saya betul-betul menang dari masalah itu, saya akan ketemu masalah yang baru lagi. Dan saya kuat. Kenapa? Karena saya bersama Tuhan Yesus. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu akan membuat kita semakin kuat, saudara. Semakin kuat dan semakin kuat. Seberapa banyak jawaban doa yang Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup ini? Begitu banyak. Tuhan menolong kita dengan ajaibnya, dengan luar biasanya. Tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Timbul dalam hati, itu Tuhan siapkan, saudara. Ketika kita jauh dari Tuhan pun, cara Tuhan itu ajaib, saudara. Jangan berpikir ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu akan bawa penggaris kayu kayak yang di sekolah itu ya, saudara. Biasanya guru-guru yang killer itu dia akan keliling, kalau nggak bisa jawab tangannya dipukul. Tidak, saudara. Tuhan akan memakai begitu macam cara yang sangat kreatif untuk membentuk kita, untuk menghajar kita. Yang ajaib adalah ketika kita jauh dari Tuhan misalnya, dia akan menghajar kita, mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang dia kasih, sehingga kita berpikir, Tuhan, kok masih Tuhan berikan berkat? Padahal saya jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni saya tidak layak, Tuhan Yesus. Itu sama saja kayak Tuhan menaruh bara di atas kepala kita dan kita merasa malu. Kok saya jauh dari Tuhan tapi Tuhan masih percayakan banyak hal dalam hidup saya. Itu membuat kita untuk bertobat. Itulah Allah kita, Allah yang kreatif. Dia bisa membentuk kita berbagai macam cara. Poin yang paling penting adalah, perhatikan, kita harus sudah bertobat dulu. Karena firman Tuhan akan bekerja dengan dahsyat ketika kita sudah bertobat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Timotius sama seperti kita. Dia manusia biasa. Apakah dia tidak jatuh? Jatuh, saudara. Pasti ada masa-masa dalam hidupnya dia jatuh. Tapi saya percaya Timotius juga akan bangkit. Karena dia punya pembimbing. Dia mengingat apa yang sudah diajarkan oleh pembimbingnya. Paulus menulis surat ini ketika dia di dalam penjara di Roma. Ini saat-saat di mana nantinya dia akan dipancung di Roma. Tetapi apa yang sudah diajarkan dan dia lakukan bersama-sama dan dia menjadi teladan, saudara, itu akan diingat. Dan juga firman Tuhan yang dipegang itu memiliki kuasa yang dahsyat. Mari Bapak Saudara, agar iman kita tahan banting, kita butuh orang lain yang harus membimbing kita. Yang kedua, kita harus baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Mau satu pasal kah, satu ayat kah, terserah saudara. Tapi firman itu kita pegang untuk menolong kita sepanjang hari itu, menguatkan kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Tetap semangat saudara, tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara mau nangis, silakan nangis, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan. Karena mungkin terlalu berat masalah itu sehingga air mata harus keluar. Tidak apa-apa saudara. Itu wajar. Tapi semua tangisan yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia. Tuhan tampung di kirbatnya. Dan dia akan lakukan perkara hebat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan dari hari ke hari, agar kami menjadi manusia Tuhan yang betul-betul tahan uji. Kami memiliki iman yang tahan banting. Masalah pergumulan akan terus datang dalam hidup kami Tuhan, yang membuat fokus kami berubah. Yang dari Tuhan fokus kami ke masalah itu. Kami terkadang mencoba untuk mengandalkan manusia Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu sendiri Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga menemukan pembimbing-pembimbing rohani yang akan menuntun kami Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa sendiri Tuhan Yesus. Karena Tuhan memakai
orang-orang yang spesial untuk membimbing kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berkomitmen tiap-tiap hari kami mau baca firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi pedoman hidup kami. Dialah yang menjaga jalan kami Tuhan Yesus supaya kami tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan kami juga menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang tahan banting. Kami tetap menjadi berkat bagi sekitar kami. Keberadaan kami disukai banyak orang Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan ketika kami hadir di satu komunitas atau di satu tempat Tuhan orang tidak suka. Tapi kami mau Tuhan dengan keberadaan kami. Kami disukai banyak orang. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu tiap-tiap hari. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mengundang Allah kami yang sanggup untuk hadir di tengah-tengah kami. Untuk bekerja menyembuhkan setiap hati dan memberkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Turning lives around.
Mari di akhir ibadah ini kita sama-sama mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Terlebih lagi kami diajarkan untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Beri kepada kami Tuhan kekuatan untuk kami boleh percaya bahwa ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan, rancangan-rancangan yang indah di dalam Tuhan yang boleh kami terima ketika kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan beri kepada kami terus kekuatan untuk kami hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan punya satu rencana, rancangan yang baik di dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga percaya ini berlaku bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Kami percaya ada kuasa Tuhan boleh menjamah kami semua. Ketika kami mengucap syukur, maka ada rencana Tuhan, rancangan Allah yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya dalam perlindungan Allah yang maha tinggi saja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Dan kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya ada di dalam berkat dan kemurahan Tuhan saja. Berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga yang ada di GBI Sumbersari Tuhan. Kami semua juga boleh mengalami kemurahan Tuhan. Setiap keluarga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semua boleh mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya kemanapun kami melangkah, ada berkat dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, bahkan pertolongan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.